Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita belajar kembali ya persiapan besok ujian. Di sini Bapak mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari di kelas. Itu biar tambah semangat lagi belajarnya dan juga mengingat itu ya kembali pelajaran yang kita ulang di kelas. Nah, di sini beberapa materi Bapak sampaikan untuk belajar besok yang perlu dipelajari ya. Di sini tentang bab 2 ya, bab 2 1/4 jam itu sama dengan 15 menit, 1/2 jam sama dengan 30 menit, dan 3/4 jam 45 menit. Ini harus dikuasain ya. Nah, di sini ada 3 1/2 jam ya. Di sini 3 jam dipisah ya, 3 jam ditambah 1/2 jam. 1/2 jam berapa? Nah, ini ada nih. 1/2 jam itu adalah 30 menit. Berarti 3 jam 1 jamnya berapa menit nih? Nah, di sini ada ya, 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Nah, di sini ya. 3 jam itu berapa menit? Di sini tanyanya menit. Nah, berarti kita kali dulu 3 kali 60 sama dengan 180 menit ditambah 30 menit ya, jadinya 210 menit. Nah, ini untuk cara menghitung 3 1/2 jam berapa menit ya. Ini disengaja Bapak udah buatin jawabannya untuk memudahkan dalam pembuatan materi ini gitu ya. Di sini ya, tinggal dipahami cara langkah-langkahnya. Nah, di sini ada rumus ya, rumus hubungan antar satuan jarak. Di sini tangganya harus dipahami juga tangganya ya. Dari tangganya dalam pembuatan tangga di rumah latihan untuk membuat tangga hubungan antar satuan jarak dan tangga satuan volume gitu. Harus paham juga ya. Kalau antar satuan jarak itu dikalikan 10 jika turun, jika naik dibagikan 10. Berbeda dengan tangga satuan volume. Di sini ketika turun itu dikalikan 1000, naik dibagi 1000 ya. Harus tahu perbedaannya. Begitupun yang di sini ada kilometer, hektometer dan seterusnya sampai milimeter ya. Gitu. Nah, ini dikuasai, dipahami betul materi tentang ini. Rumus hubungan antar satuan jarak dan rumus satuan volume gitu ya. Kalau bisa dihafalkan, nanti juga setelah dihafalkan dibuat ulang, nanti ketika saat ulangan dibuat ulang gitu rumusnya ya, dicoret-coretan ya. Itu kalau membuat dari awal rumusnya itu bukan mencontek, beda ya. Oke. Nah, di sini ada pembahasan lain. Di sini ada 12 km per jam berapa meter per menit. Nah, di sini harus tahu perubahan dari kilometer ke jam berapa. Nah, di sini maka dipakai di sini kilometer per jamnya. 1 2 3 turun berarti 3 ya. Jadinya 12 tambah nolnya 3. Nah, di sini 1 jam berapa menit? Nah, 1 jam itu 60 menit, berarti dibagi 60. Bagi 60 ya. Dibagi 60 menit. Nah, di sini dibagi, tinggal nanti 12.000 dibagi 6. Kita coret nolnya 1. Nah, 0 yang 2 kita simpan, coret juga. 12 bagi 6 2. Berarti tadi 0 yang 2 disimpan, ditambahkan. Nah, udah, jadi hasilnya adalah 200 ya. Tuh, gampang, semangat. Nah, selanjutnya juga yang sama. Nah, di sini kalau 120 meter, di sini meter. Nah, itu enggak ada perubahan ya. Sama aja 120. Dari meter ke detik. 1 meter berapa detik? 60 detik ya, 60 detik. Berarti dibagi 60. Udah 120 dibagi 60, hasilnya 2. Selesai. Itu ya. Mudah insyaallah. Nah, yang ini berbeda nih, yang ketiga. 2 liter per liter
2 liter per detik berapa liter per menit. Nah, ini dibalik nih. Dari detik ke menit. Nah, ini beda ya. Harus paham soalnya. Dari menit ke detik. Nah, kalau dari menit ke detik itu dibagi. Dari jam ke menit dibagi. Tapi kalau dari detik ke menit itu berbeda cara ngitungnya ya. Nah, di sini 2 liter per detik ya, per detik. Berapa liter per menit? Di sini liter, di sini juga liter, berarti sama ya. 2. Nah, 1 detik, 1 menit berapa detik? Hitungnya sini 1 menit berapa detik? 60 ya. Nah, di sini dikali 60 sekali 60. Gitu. Ya. Kalau detik per menit isinya dikali 2 kali 60 sama dengan 120 detik per liter ya. Gitu. Per menit. Gitu. Oke ya. Gitu. Jadi ingat perbedaannya ini harus diingat. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang rumus jarak, kecepatan dan waktu. Nah, di sini Bapak sudah buatkan rumus mudahnya dengan JKW ya. JKW ini di dalam kurung ini nanti kalian salin ya. Salin di sini ketika ada soal yang mengenai ini. Kalau lupa rumusnya lupa rumusnya boleh menggunakan rumus kayak gini. Ini jarak, ini kecepatan, ini waktu. Kalau yang ditanya soalnya tentang jarak, berarti rumusnya kecepatan kali waktu. Kalau soalnya tentang kecepatan, berarti rumusnya jarak bagi waktu. Kalau soalnya tentang waktu, berarti jarak bagi kecepatan. Gitu ya. Nah, di sini harus dihafalkan tentang JKW gitu. Kalau misalkan yang ditanya cara mudahnya, kalau yang ditanya tentang jarak, maka jarak tutup. Nah, berarti kecepatan dikali waktu. Kalau ke samping itu dibagi. Nah, kalau yang ditanya tentang kecepatan, tutup kecepatannya. Berarti J dibagi W. Nah, kalau ke bawah dibagi. Itu ya, jarak. Kalau yang ditanya tentang ke waktu, tutup W-nya. Berarti jarak bagi kecepatan. Gitu ya. Gitu, ingat-ingat mana yang harus ditutup. Kalau ini ada contoh soal. Contoh soal di sini. Yang pertama, ya, Ajam Putra Lukito membawa sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Azam dalam waktu 3 jam? Nah, di sini ya, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah jarak. Di sini berapa jarak ya? Jarak yang ditempuh Ajam. Berarti yang ditanya adalah jarak. Rumus jarak apa? Kecepatan kali waktu. Kecepatannya mana? Nah, di sini kecepatan. Nah, terus dikali waktu. Waktunya mana? Ini waktunya. Ya, berarti 15 km kali 3 jam sama dengan 75 km per jam. Itu ya. Paham ya? Insyaallah. Maaf, salah. Itu bukan 75, Bapak salah. Ini 45 km. Ya. Ya, salah. 45 km per jam gitu ya. Maklum kan lagi banyak koreksian jadinya enggak konek. Ya, tapi alhamdulillah ini kedeteksi. Ya, jadi 15 km kali 3 jam sama dengan 45 km per jam. Gitu ya. Nah, contoh soal yang kedua adalah Apip lama perjalanan 3 jam. Jarak yang ditempuh Apip 90 km. Berapa kecepatannya? Yang ditanya adalah kecepatan. Rumus kecepatan apa di sini? Jarak bagi waktu. Nah, di sini jarak bagi waktu. Berarti jaraknya mana? Jaraknya nih. Jaraknya di sini. Jarak yang ditempuh 90 km. Waktunya sini. Waktunya 3 jam. Berarti 30 dibagi 3 sama dengan 30 km per jam. Itu ya, selesai mudah. Nah, ini selanjutnya contoh soal yang ketiga
Itu adalah jarak yang ditempuh Tiara 200 km dengan kecepatan 10 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan Tiara? Ya, tuh. Yang ditanya di sini adalah waktu, berapa waktu. Nah, di sini rumus waktu itu, kembali ke rumus, waktu itu adalah jarak bagi kecepatan. Nah, di sini jarak bagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya sini ya. Ini jaraknya adalah 200 km. Terus waktu yang dibutuhkan berapa? Waktunya adalah 10 km per jam. Ya. Gitu. Jadi kecepatannya 10 km per jam. Kecepatan ini. Nah, berarti jaraknya 200, kecepatannya 10 km per jam. Nah, di sini berarti jawabannya 200 dibagi 10 sama dengan 20 km per jam. Ya, mudah ya. Insya Allah mudah. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini rumus volume, debit dan waktu. Sama kayak tadi menggunakan JKW. Tapi di sini berbeda, V Dewi ya. Di sini menggunakan V Dewi. Gitu. Sama kalau yang ditanya tentang V volume ya, volume, tutup volumenya, berarti debit kali waktu, debit kali waktu. Kalau ke samping dikali ya. Kalau yang ditanya tentang debit, D-nya tutup di volume bagi waktu ya, volume per waktu atau volume bagi waktu, volume bagi waktu gitu. Yang ditanyanya tentang waktu, nah tutup W-nya, maka volume dibagi debit, volume dibagi debit gitu ya. Oke, gampang lah, insya Allah ini mudah, bisa dipraktekkan di rumah gitu ya. Nah, ini rumus untuk volume, debit dan waktu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Debit air 10 liter per jam. Jika mengisi air dalam ember ya dalam waktu 3 jam, berapa volume airnya? Gitu. Berapa volume airnya? Yang ditanya adalah volume. Volume rumusnya adalah debit kali waktu. Nah, debitnya berapa di sini? Debitnya adalah 10 liter. Ya, 10 liter. Terus dikali. Waktunya berapa? Waktunya adalah 3 jam. Ya. Nah, 3 jam. Berarti 10 dikali 3 jam sama dengan 30 liter gitu. Wah, gampang lah. Lanjut soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya adalah jika volume bak 35 liter dan bak yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut. Ada kerancuan nih soalnya. Dan ya, jika volume air gitu ya dalam bak 35 liter dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut dengan air adalah 5 jam, berapa debit keran airnya? Nah, yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah tentang debit. Nah, rumus debit itu adalah volume bagi waktu. Tuh, debit ya, debit V bagi W. Nah, V bagi W. P ya, bukan P. V bagi W. Nah, di sini volumenya berapa di sini volumenya? Di sini volumenya adalah 35 liter. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Berarti 35 liter dibagi 5 jam sama dengan 7 liter per jam gitu. Ya, ini gampang kalau udah paham rumusnya, gampang, nggak bingung. Ya, nah selanjutnya adalah contoh soal selanjutnya. Volume sebuah akuarium 150 liter per menit. Untuk memenuhi akuarium tersebut dibutuhkan debit air 10 liter per menit. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan agar akuarium itu penuh? Nah, di sini yang ditanya adalah waktu. Berapa waktunya? Ya, kita lihat rumusnya. Waktu itu rumusnya adalah volume dibagi debit. Oke, volume bagi debit. Nah, di sini volumenya berapa? Di sini volume. Nah, di sini ada volumenya adalah 150 liter. Terus debit airnya berapa? Nih ada, debit airnya adalah 10 liter. Maka sesuai rumusnya
volume dibagi debit, yaitu berarti 150 dibagi 10 sama dengan 15. Ini salah ya, 15 sama dengan 15. Oke, 15 liter per menit. Oke ya, itu pengulangan pembelajaran kita ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, semangat terus belajarnya, dan juga nanti pelan-pelan mengerjakan soalnya, fokus ya. Ini terutama yang ini dikuasain. Ini menjadi kunci ya, tangga-tangga ini menjadi kunci untuk menghitung yang berkenaan dengan hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan volume. Oke semuanya, tetap semangat. Doakan mudah-mudahan besok lancar, yang terbaik pokoknya ya. Amin. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.